Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Trans Institute. Kita masuk di part 64. Di awal video ini, di saat Kim Jun berpikir seperti itu, Pak Samuel menunduk mengatakan, "Ini tidak sebanding dengan kerja kerasmu, tapi hanya itu saja yang bisa kami berikan." Mendengar hal itu, Kim Jun pun membalas, "Tidak pak, ini lebih dari cukup." Tentu saja, Kim Jun mengatakan hal itu bukan tanpa alasan, di mana pada saat itu ia berpikir, meskipun masalahnya telah teratasi, Italia masih mengalami kerusakan besar. Insiden ini sangatlah melumpuhkan negara ini. Italia selalu berusaha untuk memperbaiki kerusakan. Fakta bahwa Perdana Menteri Samuel mengeluarkan biaya ini, artinya dia sudah bekerja sekuat tenaga. Kemudian, Pak Samuel bertanya, "Hunter Kim Jun, jika tidak keberatan, bolehkah aku mintamu tolong?" Kim Jun yang bahkan merasa bisa mengalahkan Demogorgon lainnya saat itu membalas, "Tentu, katakan saja pak." Pak Samuel menimpali, "Jika kau mau, maukah kau berjalan-jalan di jalanan Roma sekali ini saja?" Beberapa hari kemudian, di jalanan ibu kota Italia, Roma, terlihat begitu banyak orang yang berjalan menuju balai kotanya. Di saat yang sama, Kim Jun yang datang bersama dengan Pak Samuel hanya terdiam memandangi mereka, sembari mendengarkan Pak Samuel yang mengatakan, "Italia sangat menderita atas kejadian ini. Jadi, bisakah kau memberikan harapan sekali lagi pada orang-orang?" Saat kemudian, Dream Team dan Kim Jun pun turun dari mobilnya, di mana mereka langsung disambut oleh keman orang di sana. Di jalannya menuju ke podium, ada seorang gadis kecil yang menghampiri Kim Jun dengan mengatakan namanya, "Sarah." Kim Jun kebingungan menatapnya hingga si gadis kecil itu mendekat lalu menyerahkan selembar kertas yang berisikan gambar dirinya. Tentu saja, hal itu membuat Kim Jun tersenyum senang, di mana ia menerima gambarnya lalu mengelus kepala gadis itu. Kemudian, di saat Kim Jun tiba di depan para petinggi Italia, mereka semua langsung memberikan hormatnya. Diikuti dengan Pak Marcelo dan juga si Antonio yang bersaut-sautan mengatakan, "Mengikuti semangat juang Hunter Kim Jun, kami, Asosiasi Profesional Hunter, dengan ini bersumpah. Kami bersumpah untuk menghormati dan juga melindungi yang lemah. Kami bersumpah untuk melindungi kehormatan dan kemuliaan kami dengan keberanian keadilan. Kami akan menghapus ketidakadilan, kecurangan, dan kepenipuan. Kami akan selalu bertindak tulus dan tidak akan menolak tantangan apapun yang datang. Rasa sakit kalian juga rasa sakit kami. Kebahagiaan kalian juga kebahagiaan kami. Tidak peduli siapapun, kami akan menanggapi panggilan kalian. Musuh kalian adalah musuh kami. Kami akan mengingat semua anggota Dream Team, termasuk Hunter Kim Jun, sebagai pahlawan kami. Kami akan menanggapi kalian sebagai ayah dari seluruh keluarga kami dan berjanji untuk menjadi anak-anak kalian. Capo dituti capi." Mendengar kalimat terakhir mereka yang merupakan istilah yang merujuk kepada Mafia Godfather dan representasi pahlawan kataklysm Italia, tentu saja membuat Kim Jun terkejut. Meskipun begitu, Nuna Seoyun di dekatnya mendorongnya untuk maju sembari mengatakan, "Apa yang kau lakukan, Kim Jun? Kau harus mengatakan sesuatu. Orang-orang sudah menunggumu." Seketika itu juga, Kim Jun melihat orang-orang di sana sembari berpikir, orang-orang bilang bahwa hasil adalah yang segalanya. Itu tidak salah, aku juga berpikiran seperti itu. Namun, setelah mengalami berbagai hal, aku akhirnya mengerti. Itu hanya kau ucapkan saat melawan musuh. Meski hasilnya buruk, orang-orang akan tetap berada di sisimu selama kau berusaha. Hasil bukanlah segalanya. Kita berpikiran sempit karena kita pikir bahwa hasil lebih penting daripada usaha. Dan efisiensi lebih penting daripada pengalaman. Mungkin hadiah sesungguhnya adalah momen saat ini. Aku harap semua orang yang melihat ini bahagia. Tentu, jauh dari kebahagiaan yang mereka alami adalah neraka. Ada orang yang menderita karena mereka selamat. Ada juga orang yang putus asa karena ketidakpastian tentang apa yang harus dia lakukan di masa depan. Bagi mereka yang sedang berjuang, menghibur mereka agar ingat bahagia lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Kebahagiaan mungkin tidak lebih dari sekedar tipuan sederhana bagi orang-orang ini. Meski begitu, aku harap semuanya bahagia. Sama seperti kepompong, setiap hari hidup dengan kepercayaan bahwa hari itu bukan hari terakhir dan dia akan berubah menjadi kupu-kupu. Tak peduli meski tidak ada harapan dalam sebuah situasi,
Meski menghadapi takdir yang tak terelakkan, asalkan kita tidak menyerah untuk mencari arti kehidupan, kita akan selalu bisa bangkit kembali. Dengan pikiran seperti itu, Kim Jun pun menarik napas panjang lalu berteriak, "Semuanya, jangan lupa bahagia!" Tentu saja teriakannya membuat semua orang di sana terkejut. Namun karena teriakannya di luar dugaan mereka semua pun tak bisa menahan tawanya. Aku penasaran, apa yang akan kau katakan setelah beragak kesokoran begitu? Suyon, jangan terlalu menertawakannya. Meski hal itu membuat Kim Jun merasa malu, ia kembali mendapatkan kepercayaan dirinya ketika para warga di sana mengatakan, "Tentu, tak peduli apa yang terjadi, kami akan bahagia. Kami akan berusaha keras dan bahagia." Kemudian, berita dari Italia menggemparkan dunia. Profesional hunter dari seluruh dunia mulai membicarakan mereka. Meski beberapa orang ragu, semakin banyak orang yang pernah mendengar nama Dream Team. Setidaknya sekali. Sementara itu, di Korea, Perdana Menteri Italia Samuel meminta kerjasama demi pemulihan Italia. Dan di saat yang sama, berkat image positif Korea yang dipenciptakan oleh Dream Team, perusahaan konstruksi, berbagai supply, makanan, kebutuhan harian, serta seluruh bidang yang berkaitan dengan hidup masyarakat bangkit kembali, sehingga memberikan dorongan besar bagi perekonomian Korea. Kini, di hotel yang disediakan bagi Dream Team, Suyon dan Minhyul tengah memujuk Kim Jun agar ikut bersama dengan mereka. Apakah kakak tidak akan pergi? Elena Uni bilang dia akan menunjukkan beberapa tempat pizza yang lezat, restoran pantai juga. Sayangnya, bujukan mereka tidak digubris oleh Kim Jun. Hingga Seoyun mengatakan, "Sudahlah, biarkan saja dia. Mungkin badannya masih sakit. Kim Jun, kami akan segera kembali ya." Tentu saja, Kim Jun tak menggubris mereka bukan tanpa alasan. Di mana pada saat itu, ia sedang begitu cemas menunggu kemunculan mentornya. Lalu, tak berselang lama setelah kepergian anggotanya, Ichabol mentor pun akhirnya muncul, yang membuat Kim Jun langsung menyambutnya. Hingga jika biasanya Kim Jun yang terkejut dengan kemunculannya, kini malah Ichabol mentor yang terkejut dengan tingkahnya. Saat kemudian, setelah mendengar penjelasan Kim Jun, Ichabol mentor bertanya, "Jadi, kau merasakan batasanmu sekarang, murid Kim Jun? Bolehkah aku memeriksa progres leksurmu sebentar?" Kim Jun pun menunjukkan rasio progres leksurnya, di mana rasio progres leksur Cinta Gautam berada di 64,8%. Lektur Heaven Equal Grisek 14,3%. Leksur Lo Dongbin 15,7%. Leksur Siegfried 15,7%. Leksur Atlas 0,3% dan lektur Tialpi 1,1%. Serta pelajaran yang sudah selesai ada Power to Offroad Mountain Grade A, Metamorphosis Grade A, Insight Grade S, Divine Power Grade S, dan Ascending Ladder Void Path Grade S. Di saat Ichabol mentor mengeceknya, Kim Jun yang penasaran bertanya, "Bagaimana menurutmu, mentor?" Ichabol mentor membalas, "Benar, sepertinya ada masalah. Apa mataku bermasalah ya? Ini sepertinya error lagi. Tunggu sebentar, biarkan aku menghancurkan benda error ini. Daripada benda sampah ini, lebih baik kita menjadi benda baru saja." Tentu saja, melihat Ichabol mentor yang akan menghancurkan handphonenya, Kim Jun pun langsung menghentikannya. "Tenanglah, tetap tenang, mentor." Ichabol mentor yang begitu kesal karena tak mengerti dengan kemajuan progresnya menimpali. "Lepaskan aku! Benda yang secara terang-terangan menyebarkan kesan kausalitas seperti logam sampah itu harus lenyap dari alam semesta ini. Lepaskan aku!" Saking tak percaya dengan apa yang dilihatnya, Ichabol mentor pun yang sempat tenang sebentar, kini kembali meluapkan emosinya. Bahkan ia tak pedulikan penjelasan dari Kim Jun. "Mustahil, ini tidak mungkin. Apa kau bercanda? Apa kau tidak puas dengan levelmu sekarang? Apa kau sudah merasa mencapai batasanmu? Ataukah hanya berpura-pura? Oh, aku tidak mengerjakan tugasnya dengan baik. Aku tidak sengaja berbuat kesalahan. Itu yang kau maksud, ha? Bukan seperti itu. Kau begitu apa, ha? Abaikan yang lainnya. Apa yang kau lakukan dengan ajaran Buddha Lecture?" Dengan wajah tak bersalahnya, Kim Jun membalas, "Ya, itu terjadi begitu saja." Tentunya, jawaban Kim Jun yang seperti itu membuat Ichabol mentor merasa frustasi. Hingga akhirnya, ia yang hanya bisa pasrah bertanya, "Jadi, apa yang sebenarnya kau maksud dengan batasmu?" Kim Jun menjelaskan, "Sejujurnya,
Aku ingin mempelajari Heaven's Equal Grid Sec Heavenly Meteor Staff, teknik lanjutan dari Disperse Depths dan Pierce. Namun, saat aku mencoba mengambil Heavenly Meteor Staff, sebuah notifikasi muncul bahwa aku harus menyelesaikan Disperse Grasp Pierce. Tapi seperti yang Anda lihat, rasio progres Heaven's Equal Grid Sec Lecture sangat lambat. Mendengar penjelasannya, Hitchable yang mulai kembali merasa kesal bertanya, apa kau sadar bahwa progresmu itu sangat luar biasa? Kim Jun yang tak menyadarinya pun membalas, sungguh, meski begitu, tidak harus Heavenly Meteor Staff, aku telah mengumpulkan banyak konsultas kali ini. Jadi, teknik apapun tidak apa-apa. Telah merekomendasikan metode terbaik untuk menerobos batasanku sekarang. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Hitchable mentor menimpali. Oh, sepertinya kau banyak menabung ya. Jika tidak ada batasan kausalitas, ada dua metode yang aku rekomendasikan untuk situasimu sekarang. Pertama, tingkatkanlah jumlah magic powermu. Tidak seperti kardet lainnya, kau bisa menggunakan magic power melalui 3 dantianmu kan? Jika kau meningkatkan jumlah magic powermu, kau bisa menerobos batasanmu. Sederhananya, ini sama seperti menggunakan seluruh kualitas yang kau miliki untuk membeli elixir. Lalu metode kedua adalah mempelajari Heavenly Meteor Staff dari instruktur Heaven's Equal Grid Sec seperti yang kau bilang. Mendengar metode kedua, Kim Jun yang merasa telah mengatakannya sebelumnya menegaskan, apa? Tapi untuk mempelajari itu, aku harus menyelesaikan Disperse Grasp Pierce dulu kan? Dengan penuh percaya diri, Hitchable mentor tersenyum melanjutkan. Itu hanya terjadi jika kamu mengikuti sistem Transcendent Academy. Beda ceritanya jika kamu pelajarinya langsung dari Heaven's Equal Grid Sec. Tentu saja, hal itu membuat Kim Jun kebingungan. Langsung gimana dah? Hitchable mentor melanjutkan. Kau akan mempelajarinya langsung dari instruktur Heaven's Equal Grid Sec. Anggap saja seperti les privat. Kim Jun yang tak menduganya pun bertanya, les privat secara langsung? Apa itu mungkin? Hitchable mengatakan, tentu saja, sebenarnya ini lebih cocok disebut dengan single course daripada les privat. Apa kau pernah mendengar latihan sederhana? Itu tidak bertahan lama. Tapi baru-baru ini, kurikulum akademik kita diperbarui. Lihat ini. Tepat setelah mengatakan itu, Hitchable pun menyuruh Kim Jun buka website akademinya, di mana ada sebuah video yang muncul di sana. Rasio progres course Anda terhenti, dan Anda pun mulai ragu apakah Anda sudah melakukan yang terbaik. Bahkan Anda merasa jika sangat kesepian. Betapa sulit jalan untuk menjadi transenden bagi para mahasiswa baru. Jadi, kami menyiapkan latihan single course yang sederhana. Seluruh masalah yang dihadapi oleh mahasiswa baru, masalah yang tidak bisa kalian atasi, institut profesional transenden kami akan mengajari kalian dalam lingkaran pribadi. Persiapan diri kalian dan menjadi transenden. Waktu terbatas, ayo daftar sekarang. Melihat video itu, Kim Jun yang tak mengerti maksudnya pun langsung melirik ke arah si cebol mentor. Namun sebelum Kim Jun mengatakan apapun, Hitchable yang mengerti tatapannya langsung menghentikannya. Jangan khawatir, ini hanya iklan. Mari kita lihat di mana Heaven's Equal Grid Sec Lecture. Ketemu. Hitchable pun menunjukkan sebuah single course dari instruktur Heaven's Equal Grid Sec yang berjudul Siapa yang ingin bertarung one by one. Kim Jun yang masih belum mengerti bertanya, jadi jika aku mendaftarkan diri, instruktur Heaven's Equal Grid Sec akan mengajariku secara langsung. Seperti yang kita lakukan sekarang kan? Hitchable membalas, benar, mungkin rasio progres Disperse Grasp Spear Lecture juga akan meningkat secara signifikan. Kau akan mendapatkan kesempatan untuk mempelajari tidak hanya Heavenly Meteor Staff, tapi juga kemampuan lain dari Heaven's Equal Grid Sec. Namun karena instruktur diundang secara langsung, biaya kausalitasnya juga besar. Meskipun dia akan berjudul spirit dan tidak akan bisa memberikan pengaruh pada dimensi ini, keberadaannya saja membebani kausalitas dalam jumlah besar, sehingga kausalitasmu akan dikonsumsi setiap jam. Mendengar hal itu, Kim Jun yang merasa jika itu menarik pun bertanya, berapakah biayanya? Sembari mengeceknya di website akademinya, Hitchable membalas, sebentar, jika kita menilai kausalitasmu sekarang, itu sekitar 1 triliun won. Dan video ini pun diakhiri dengan mendengar biaya kausalitasnya. Seketika itu juga, garis rasionalitas Kim Jun terputus, yang membuatnya terdiam di tempat layaknya patung. 1 triliun won?